tawuran. Dari tawuran orang gede ya. Iya nih bentar mah jadi ini gara-gara. Anak-anak tadi masjid. Ya ampun. Yo, pertanyaannya, sering kumpul anak-anak seperti itu di mana aja? Anak ini Pak. Ini baru satu. Oh iya biasa. Kamu pernah lihat nggak ngumpul di mana? Ya biasa kalau ngumpul Pak Haji di ini apa? Dekat Geria situ, depan Ada Geria. yang ngumpul Iya, di situ? iya ngumpul dekat Ngapain Geria. aja mereka? Anak-anak biasa pada ngobrol-ngobrol, pada bercanda. Oh gitu. Di mana lagi selain di situ? Kalau di sini dekat kelurahan. Mana itu? Jatimulya itu. Banyak juga ngumpul. Iya, ya pada ngobrol, pada ngobrol aja Pak. Kalau ojek mah kan sering keliling-keliling, tahu. Iya, iya. Di mana Iya. lagi biasanya selain di masjid apa di pinggir jalan di Oh iya, di Mutiara Gading ada tadi. MGT? Iya di daerah MGT. mananya itu? Dekat di Blok H kayaknya suka di situ Oh, ada di Blok H. banyak juga Iya yang iya iya. ngumpul-ngumpul Iya ya. pada ngumpul pada anak-anak habis pada sholatnya pada ngumpul pada jalan-jalan olahraga. Tadi sholat subuhnya di rumah apa di masjid? Tadi di rumah Pak Haji. Jarang ke masjid. Iya di masjid dulu agak jauh Pak Haji. Gimana? Gimana? Iya agak jauh dari rumah masjidnya. Masjidnya? Iya ada dari sini ke Masjid Raya lah. Oh gitu, Iya, jauh ya. Agak jauh ya. Anak berapa anak? Anak 3 Pak Haji. Yang paling kecil usia berapa? Yang kecil usia 21. 21 apa? 21 tahun. Yang paling kecil? Iya paling kecil ya. Oh, Iya. berarti udah Iya. pada dewasa. Pada ya? dewasa ya tapi belum ada kerja Pak Haji. Gitu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di depan Masjid Raya Jatimulya Bekasi setelah tadi melakukan sholat di Masjid Al-Hikmah. Sengaja saya jalan ke sini untuk mengamati tentang kegiatan anak-anak balita, anak-anak remaja atau anak-anak yang ada di sekitar perumahan atau masjid. Karena keberhasilan negara komunis di Cina ketika saya berkunjung ke negara tersebut, ternyata untuk keberhasilannya itu bisa dilihat dari jumlah anak-anak yang ada di tempat peribadatan. Tempat peribadatan agama apapun di negara komunis itu ternyata hanya orang-orang tua yang sudah rentak saja yang berdatangan ke tempat peribadatan. Sedangkan untuk anak-anak itu hampir tidak ada. Itulah menurut kriteria orang-orang apa guide pemandu wisata mengatakan keberhasilan RRC atau Tiongkok dalam pemerintahan komunis boleh dikatakan di negara manapun juga kriterianya adalah seperti itu. Jadi ingat tadi subuh dan waktu menjelang taraweh tadi malam, saya ingin sekali mengajak balita untuk datang ikut taraweh. Tetapi jawaban orang tua rata-rata, ini hampir semua orang mengatakan malu, katanya anaknya suka jerit-jerit, tidak mau dia mengganggu orang sholat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, masalah anak jerit-jerit apakah itu menjadi kendala untuk melakukan sholat taraweh atau mengajak anak ke masjid? Kita lihat nanti di video bahwa beberapa adegan atau beberapa kegiatan di masjid itu hampir tidak ada anak balita. Karena apa? Permasalahannya rumit. Ada yang mengatakan kalau anak laki-laki belum disunat tidak boleh ke masjid. Ada yang mengatakan anak-anak itu suka jerit-jerit sehingga mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Ini adalah permasalahan yang sering kita temui sebagai guru, sebagai orang tua siswa.
baru kerasa ketika anak-anak setelah habis makan sahur seperti saat ini itu bergerombol di jalan raya, di tempat-tempat olahraga, kemudian bergerombol di pertigaan-pertigaan jalan raya begitu untuk berolahraga. Tetapi masjidnya hanya untuk orang tua saja. Ini yang perlu kita perhitungkan barangkali untuk para orang tua. Mari kita bersama-sama gimana caranya supaya anak-anak itu sebelum berolahraga pagi, sebelum mereka itu datang di pinggir jalan, itu sebaiknya ke masjid dulu. Sehingga apa yang dikatakan media massa, ada taburan bersarung katanya. Ada juga anak-anak pelajar itu pulang sekolah, itu kalau ada waktu senggang pergi kemana-mana itu kalau tidak punya uang itu bergerombol dan mengakibatkan tawuran-tawuran itu. Karena apa? Rohaninya tidak disentuh. Adapun mereka di sekolah itu hanya menularkan ilmu pengetahuan apa yang ada di benak guru, apa yang ada di dalam buku, sementara realisasi untuk bersujud di atas sajadah atau bersujud di masjid itu tidak dilakukan. Oleh sebab itu di sekolah-sekolah sebaiknya yang pertama sekali itu adalah masalah religi. Agama apapun yang paling utama itu digiring dulu anak-anak agar mau melakukan peribadatan yang menyentuh hatinya. Ya tentu harus di tempat peribadatan. Kalau umat Islam diantaranya di Masjid Raya Jatimulya misalkan nih, salah satu contoh kita lihat ya, itu lingkungannya ini lagi sepi-sepinya, tapi jalan raya sudah mulai ramai oleh orang-orang yang mau beraktivitas. Kita akan lihat juga bagaimana kegiatan anak-anak yang tidak ke masjid atau yang pulang dari masjid. Banyakkan mana anak yang ada di dalam masjid dengan anak-anak yang ada di pinggir jalan atau di lapangan ya, sambil berolahraga sehabis makan sahur. Mari kita sama-sama saksikan. Demikian. Ini adalah suasana sholat subuh di Masjid Al-Hikmah Jatimulya. Alhamdulillah ya, banyak anak-anak yang ikut sholat di sini. Para penonton YouTube yang budiman, pendapat kami di konten ini belum tentu 100% benar. Oleh sebab itu, yang tidak setuju dengan pendapat ini silahkan tulis komentarnya di ruang yang tersedia. Sebab ini adalah arena pendidikan untuk masa depan Indonesia. Jika tidak setuju, seperti banyak yang mengatakan bahwa anak-anak kecil itu jika belum disunat datang di masjid katanya najis. Ada juga yang mengatakan jika anak-anak kecil itu dibawa ke masjid punya resiko akan mengganggu konsentrasi orang tua beribadah. Padahal itu adalah bagian daripada pendidikan. Kan yang dibawa ke akhirat itu diantaranya adalah doa anak saleh. Nah, supaya saleh itu jangan sampai menyesal seperti saya sebagai admin di Waglo Gubuk Apung merasa sangat terlambat untuk berpikir seperti ini karena dulu itu sering mendengar kalimat-kalimat lewat toa masjid di mana-mana yang mengatakan seperti itu, sehingga ada keengganan untuk membawa anak, takut diisukan, takut dianggap pengganggu. Sekarang setelah anak-anak itu dewasa baru sadar bahwa pendidikan itu harus dimulai dari balita. Oleh sebab itu, bagi yang tidak setuju,
membawa balita ke dalam masjid ketika salat taraweh atau salat subuh, silahkan berkomentar di ruangan yang tersedia untuk kita diskusi bersama-sama, sebab mungkin saja pendapat saya ini tidak benar. Demikian. Perlu diketahui bahwa manusia itu adalah makhluk bermain. Jadi bukan hanya anak-anak, tetapi orang tua juga merupakan orang-orang yang butuh dengan kegiatan-kegiatan yang berupa hiburan atau main-main. Oleh sebab itu, jika anak bermain-main di masjid, selagi itu di bawah pengawasan orang tuanya, boleh kita biarkan, percayakan saja kepada orang tuanya. Tetapi jika orang tuanya tidak hadir, anaknya hadir, itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak usah dimarahi, tetapi diarahkan. Dan mungkin harus ada kepanitiaan khusus ya di masjid mengurusi anak-anak. Seperti halnya di Masjidil Haram ya, kalau kita naik haji atau umroh, itu ternyata para laskar-laskar itu salatnya tidak bareng-bareng. Pada saat kita sedang salat berjamaah, mereka para laskar itu tidak sholat tetapi menjaga keamanan. Setelah semua jemaah selesai sholat, barulah keamanan itu melakukan sholat berjamaah di bawah tangga Masjidil Haram atau di beberapa tempat yang sudah disediakan. Barangkali hal ini bisa kita pikirkan juga, ada manajemen masjid yang mengelola khusus untuk anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa kita pikirkan bersama ya. Kesal lihat anak-anak berlarian di masjid. Jangan diusir. Ini yang harus dilakukan. Wagluk Gubuk Apung melaporkan suasana masjid yang ramai di Jatimulia, Bekasi. Namun ada pula masjid yang sepi dari anak-anak dan remaja karena mereka diusir. Anak-anak yang diusir dari masjid karena berisik akhirnya berhamburan di jalan raya. Apa yang seharusnya dilakukan? Mantra Sukabumi, anak-anak adalah jiwa yang suci, yang bersih dari dosa dan noda. Sehingga apabila seorang anak meninggal disebutkan dia akan masuk ke surga dan menjadi tabungan kedua orang tuanya kelak di akhirat. Keyakinan anak-anak merupakan jiwa-jiwa yang suci dan bersih nampaknya belum dipahami oleh semua masyarakat. Ini bisa kita saksikan masih adanya pelarangan, pengusiran, bahkan penghardikan anak-anak yang berada di masjid dan menjadi pemandangan yang biasa di Indonesia. Bahkan tidak jarang mereka yang melarang bahkan memarahi anak-anak yang ke masjid adalah kiai atau imam di masjid tersebut. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan dengan sangat gamblang bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pernah menaiki tubuh kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sedang mengimami salat jamaah. Saat itu beliau lama sekali ketika sujud. Sampai ketika selesai ada sahabat yang bertanya, "Kenapa sujudmu lama sekali wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tadi Hasan dan Husain naik di tubuhku. Aku khawatir kalau aku bangkit mereka terjatuh. Kubiarkan mereka puas bermain." Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat salatnya karena ada tangis anak kecil yang memanggil ibunya yang sedang ikut berjamaah bersama Rasulullah. Seperti itulah kondisi masjid pada zaman Nabi yang tak pernah sepi dari anak-anak kecil. Selain itu salah satu penakluk Konstantinopel yakni Sayyid Muhammad Al-Fatih pernah berkata, "Jika kalian tidak lagi mendengar riang tawa dan gelak bahagia anak-anak di masjid-masjid, waspadalah. Saat itu kalian dalam bahaya." Bahkan Mursyid Tarikah Qadiriyah wa Nakayabandiyah TQN silsilah ke-38 Hadrota Syaikh Abah Aos Al-Kutub tidak pernah memarahi anak-anak senakal apapun mereka berlarian dan berteriak di masjid. Malah Abah berkata, "Jangan marahi anak-anak, mereka adalah pemilik surga. Tingkah lakunya murni tidak dibuat-buat." Begitulah Rasulullah dan juga para ulama mengajarkan kita agar tidak memarahi anak-anak yang ikut ke masjid. Mereka sebenarnya malaikat yang sedang bergembira di rumah Rabb-Nya. Masjid adalah pusat peradaban Islam yang harus memberikan kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan kepada para pengunjungnya. Seandainya ada hal yang berlebihan yang dilakukan oleh anak-anak, maka berikanlah pemahaman dengan kelembutan bukan dengan kemarahan. Karena hakikat mereka adalah malaikat.
Sekarang kita sudah tahu solusinya berdasarkan riwayat Nabi, bukan? Bagaimana mengajak mereka sekitar masjid agar menggiring anaknya ke masjid? Waglo Gubuk Apung menyarankan. Ada gula, ada semut. Pulang dari masjid anak-anak diberi oleh-oleh yang menyenangkan. Bisa makanan atau mainan.